Halo semuanya, kami dari kelompok 97 KKN 81 akan menjelaskan luaran yang telah dihasilkan kelompok kami pada Kabupaten Gunung Kidul. Kabupaten ini berada di daerah dekat dengan Yogyakarta dan juga memiliki beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Pojong, dan di dalam kecamatan ini terdapat sebuah desa yang bernama Desa Sumbergiri. Desa inilah yang nantinya akan menjadi tempat bagi kelompok 97 untuk melaksanakan program kuliah kerja nyata ini. Untuk dapat sampai ke desa ini diperlukan perjalanan. Jika melihat pada peta, desa ini berada pada Kecamatan Pojong yang merupakan salah satu kecamatan di bagian timur Kabupaten Gunung Kidul, dan untuk daerah desanya sendiri dapat dilihat pada gambar yang memiliki daerah berwarna merah. Kemudian, pada desa ini memiliki beberapa lahan pertanian dengan luas desa 12,08 km persegi dan juga memiliki salah satu potensinya yang unik, yaitu pepaya California yang tumbuh dengan subur di desa ini. Pepaya California ini menjadi sebuah ciri khas bagi desa Sumbergiri yang membedakan dengan desa lainnya, karena pepaya California ini tumbuh dan berproduksi secara besar pada desa ini, sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah potensi yang dimilikinya. Latar belakang yang diambil dari topik ini sendiri berasal dari data yang dikumpulkan oleh penulis, di mana di sini merupakan kelompok 97, di mana data ini merupakan data yang telah dikumpulkan berdasarkan banyaknya potensi yang dimiliki desa Sumbergiri, salah satunya yaitu pepaya California di sektor pertaniannya. Pepaya California sendiri menjadi salah satu kekhasan dari desa Sumbergiri yang memunculkan banyak ide bagi penulis. Salah satunya bisa dimanfaatkan sebagai permen jeli, sehingga tidak dijual dalam bentuk mentah saja, tetapi bisa diolah sehingga bisa meningkatkan nilai jualnya. Permen jeli ini bisa digunakan juga sebagai hidangan penutup atau dessert. Kemudian untuk khasiat dan manfaat buah pepaya sendiri sangat banyak, yaitu bisa mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata dan juga memperlancar pencernaan bagi yang sulit buang air besar. Di beberapa tempat, buah pepaya setengah matang dijadikan untuk rujak bersama manisan yang lainnya seperti bengkoang, nanas, apel, belimbing, maupun jambu air. Getahnya juga sangat bermanfaat dan tergolong mahal, yang berguna untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Selain itu, pepaya juga bisa dimanfaatkan sebagai pengobatan. Sebagai antioksidan, menjaga pencernaan, mengatasi kesehatan kulit, lalu membantu mengatasi diabetes, membantu menyediakan mata, dan lain-lainnya. Kemudian, untuk dapat membuat permen jeli pepaya ini dibutuhkan beberapa alat, yaitu kompor, panci, pisau, dan baskom. Kompor dan panci digunakan sebagai alat memasak untuk memasak pepayanya, dan pisau untuk mengupasnya, dan baskom digunakan untuk menempatkan hasil olahan buah pepayanya maupun sebelumnya. Kemudian alat selanjutnya yang digunakan yaitu blender, cetakan jeli, piring, dan penyaring. Blender digunakan untuk menghancurkan buah pepayanya, dan cetakan jeli digunakan untuk mencetak jelinya. Piring digunakan untuk menempatkan hasil olahan jelinya. Kemudian penyaring digunakan untuk memisahkan antara sari dan air dari hasil pepaya yang sudah dihancurkan. Kemudian untuk bahannya ada 4 bahan yang digunakan, yaitu pepaya California sebagai bahan utama, serbuk gelatin dan gula pasir sebagai pemanis, dan juga jelly powder yang nantinya akan berguna dalam membantu pembentukan pepaya menjadi sebuah jelly atau permen jelly. Untuk gambaran dari permen jelly ini ada banyak referensi, salah satunya yang tertampil pada gambar ini, yaitu berwarna oranye. Untuk cara pembuatannya terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian pisahkan biji pepaya dari daging buah pepaya. Lalu yang ketiga, kumpulkan biji pepaya kemudian bilas dengan air mengalir. Lalu bersihkan biji pepaya dan keringkan. Kemudian jemur atau keringkan
selama kurang lebih 12-24 jam. Lalu blender biji pepaya kering dicampur sedikit air. Lalu langkah ke-7 disaring menggunakan penyaring. Lalu langkah ke-8 panaskan kompor dan masukkan air biji pepaya dari hasil saringan, lalu campurkan dengan gula pasir sebanyak 2 sendok makan kurang lebihnya. Lalu tambahkan jelly powder 1 saset. Kemudian untuk langkah ke-11 tambahkan juga gelatin yang sudah dilarutkan sebelumnya sebanyak 1-2 sendok. Lalu aduk terus hingga mendidih. Lalu matikan kompor, aduk terus hingga tidak padat, siapkan cetakan jelly dan tuangkan jelly ke cetakan tadi. Lalu masukkan ke lemari es, diamkan, lalu jelly siap dimakan sebagai cemilan setelah 20-30 menit. Lalu untuk manfaat jelly pepaya sendiri yang sudah dihasilkan itu cukup banyak. Salah satunya sebagai antioksidan yang dapat memberikan vitamin C juga, lalu sebagai alternatif untuk mengonsumsi buah pepaya, sehingga kita tidak perlu mengkonsumsi buah pepaya secara langsung, tapi bisa dengan memakan permen jelly ini. Selain itu, permen jelly ini juga merupakan inovasi yang bisa meningkatkan nilai jual dan membantu untuk anak-anak dalam mengonsumsi buah pepaya secara tidak langsung, sehingga dengan memakan permen jelly ini diharapkan dapat menggantikan khasiat dari buah pepaya. Selama pembuatan video ini, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, baik penyiapan materi atau penyampaian informasinya. Kelompok 97 ini memiliki 10 anggota yang diketuai oleh Oi Wilson Nugraha dan dibimbing oleh Bapak Immanuel Rizwan Handoyo selaku dosen pembimbing kelompok 97 ini yang berasal dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sekian video yang dapat disampaikan oleh kelompok 97. Terima kasih.